Oke, sering banget nih kita dengar nasehat soal cari modal startup yang kayaknya kok bolak-balik ya? Wah, iya ya. Ada yang bilang, wah, cari dana dikit aja. Betul, tapi ada juga kubu sebelahnya, ambil sebanyak-banyaknya selagi bisa. Bingung kan jadinya? Bener banget. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih salah satu mitos bonus dari buku Startup Myths and Models. Oke. Kita fokusnya ke mitos bonus B2, galang dana sesedikit mungkin atau sebanyak mungkin. Kita coba lihat deh, kenapa nasehat yang kelihatannya simple ini malah bisa jadi agak menjebak ya buat para founder. Iya, betul. Dan tujuan kita di sini sebenarnya bukan cuma nunjukin, oh ini argumen A, ini argumen B. Hmm, Tapi lebih ke, kenapa sih kok nggak ada jawaban tunggal gitu? Karena keputusan soal berapa banyak dana yang mau di-raise itu, wah personal banget buat tiap startup. maksudnya personal gimana tuh? Ya, tergantung tujuannya apa, kondisi bisnisnya lagi gimana, bahkan siklus pasarnya lagi di fase mana. Ini udah masuk ranah strategi, bukan cuma ya angka doang. Oke, oke, menarik. Nah, mari kita mulai dari yang pertama. Argumen cari dana sesedikit mungkin. Sip, Logikanya kan jelas ya, biar dilusi sahamnya minim. Jadi, Anda sebagai pendiri sama tim inti, itu kontrolnya tetap gede di perusahaan. benar. Kedengarannya kan enak banget ya, pegang kendali penuh gitu. Tapi, apa sih trade-off yang sering kelewat? Nah, kontrol penuh itu emang sering jadi prioritas utama banyak pendiri. Tapi, yaitu harga yang dibayar seringnya adalah kecepatan pertumbuhan. Jadi mungkin agak lebih lambat. Ah, oke. Pilihan ini klop banget kalau memang, satu, prioritasnya kontrol, atau dua, model bisnisnya emang nggak butuh bensin banyak di awal. Bisa bootstrap, tumbuh pakai operasional sendiri. Bisa jalan pelan-pelan gitu ya? Iya, tapi ya itu, di pasar yang kompetitif dan geraknya cepat, lebih lambat itu bisa berarti, ya, ketinggalan sama yang lain. Bener juga. Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Cari dana sebanyak mungkin. Yang ini juga nggak kalah menarik argumennya. Iya kan? Punya amunisi banyak buat lari kencang, buat ngerebut pasar. Terus punya buffer kalau tiba-tiba kondisi ekonomi kurang bagus. Plus, harapannya valuasi di ronde berikutnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, ini kan soal speed dan scale. Kedengarannya powerful banget. Tapi, apa ranjau tersembunyinya di balik tumpukan dana besar ini? Dana besar itu memang bisa jadi roket pendorong lah. Tapi, ini nyambung banget nih ke mitos #7 yang pernah kita singgung soal valuasi. Oh iya, valuasi sebagai ekspektasi ya. Persis, dana besar itu datangnya nggak sendirian. Dia bawa paket tekanan ekspektasi yang gede banget dari investor. Tekanan kayak gimana tuh? Ya, investor kan ngasih uang banyak bukan buat amal. Hehe, mereka itu beli janji kalau startup ini bakal tumbuh super agresif. Nah, kalau target ini meleset, wah tekanannya bisa berat banget. Kebayang sih. Plus, ya jelas, secara matematis, kepemilikan founder pasti terdilusi lebih banyak, kontrolnya berkurang. Oke, jadi jelas banget ya, ini nggak sesimpel milih sedikit atau banyak. Jumlah yang pas itu, wah sangat tergantung konteks unik si startup. Banget. Misalnya, beda jauh kan kebutuhannya kalau katakanlah Anda bangun perusahaan hardware yang butuh modal gede buat riset, pabrik, inventaris. Dibanding sama misalnya bikin software SaaS gitu ya, yang mungkin bisa mulai lebih lean, lebih ramping modalnya. Betul. Dan satu lagi nih yang penting banget dan kadang agak kelewat dipikirin, kondisi pasarnya sendiri. Maksudnya? Ini nyambung ke model siklus pasar startup. Kalau pasar itu masih baru banget, fase nascent atau baru mulai growing, mungkin kompetisinya belum gila-gilaan. Jadi bisa maju dengan modal lebih kecil. Bisa jadi. Tapi begitu pasar masuk fase maturing, udah mulai dewasa, wah, itu biaya buat narik pengguna baru, biaya buat ngembangin produk biar tetap relevan, itu bisa lompat tinggi banget. Waduh, Di fase ini, modal besar itu kadang bukan lagi buat ngebut, tapi cuma buat, ya, survive, buat bertahan aja di tengah gempuran kompetitor. wah ini insight penting. Dan ini kayaknya balik lagi ke motivasi awal si founder ya, yang kita bahas juga di mitos #2. Nah, itu dia. Nyambung ke sana lagi. Anda ini tipe founder yang mana? Yang empire builder, yang ambisinya pokoknya dominasi pasar secepat mungkin. Kalau gitu cenderung butuh dana banyak ya? Kemungkinan besar iya. Atau Anda tipe yang lebih nyaman dengan pertumbuhan organik. Mungkin lebih pelan, tapi terkendali, yang penting kontrol tetap di tangan.
Nah, itu arahnya ke dana lebih sedikit atau bootstrap mungkin ya? Betul. Ini pilihan yang sangat personal dan strategis. Nggak ada yang absolut benar atau salah. Oke, sekarang kita coba lihat risikonya deh. Kalau dananya kekurangan, terlalu sedikit, apa bahaya utamanya? Risiko paling nyata ya, kehabisan runway. Kehabisan napas di tengah jalan sebelum bisa profitable atau dapat pendanaan lagi. Itu serem sih. Banget. Apalagi kalau tiba-tiba pasar berubah arah, atau muncul pesaing baru yang galak banget, atau Anda sadar perlu pivot, perlu ganti haluan bisnis. Kalau nggak ada dana cadangan, susah gerak ya. Susah banget. Nggak punya fleksibilitas buat adaptasi atau bertahan. Bisa game over. Oke. Sebaliknya nih, kalau dananya kebanyakan, apa juga ada risikonya? Kayaknya enak-enak aja gitu punya uang. Kelihatannya gitu, tapi risiko juga ada loh. Dana terlalu banyak itu bisa malah mendorong pengeluaran yang nggak efisien. Maksudnya, bakar uang gitu? Bisa jadi bakar uang buat hal-hal yang sebenarnya belum terlalu penting atau buat growth yang nggak sehat. Bisa bikin tim jadi kurang disiplin juga sama spending. Ah, kehilangan fokus pada metrik yang penting ya. Iya, terus ya itu tadi, balik lagi ke tekanan valuasi tinggi. Kalau target nggak kecapai gara-gara spending jor-joran yang nggak efektif, itu bisa jadi bumerang. Bener juga ya. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, mitos galang dana sesedikit atau sebanyak mungkin ini, ya agak menyesatkan sih kalau ditelan mentah-mentah. Karena terlalu simplistis ya. Betul, karena mengabaikan banyak banget nuansa penting. Menentukan jumlah pendanaan itu keputusan strategis yang kompleks. Harus klop sama tujuan spesifik Anda, model bisnisnya gimana, pasar lagi fase apa. Dan juga toleransi resiko founder sendiri ya soal kehilangan kontrol versus tekanan pertumbuhan. Tepat sekali. Itu semua harus ditimbang baik-baik. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih pas buat direnungkan oleh para founder bukan sekedar sedikit atau banyak. Terus apa dong? Mungkin lebih ke berapa sih jumlah dana optimal yang gue butuhin sekarang buat nyampe target penting terdekat startup gue? Oke, make sense. Fokus ke milestone berikutnya. Iya, dan yang nggak kalah penting, trade-off mana yang paling bisa gue terima saat ini? Antara kontrol, kecepatan tumbuh, sama tekanan investor. Itu pertanyaan kunci. Nah, sebagai penutup nih, mungkin pemikiran lanjutan. Adakah cara lain gitu, cara kreatif buat dapetin bahan bakar tanpa harus langsung ngorbanin banyak kontrol di fase awal? Wah, menarik tuh. Kayak gimana misalnya? Misalnya opsi kayak secondary sales di tahap selanjutnya. Jadi founder jual sebagian kecil sahamnya ke investor baru pas ada ronde pendanaan berikutnya. Iya. Itu bisa jadi cara buat dapetin likuiditas pribadi tanpa harus perusahaan raise dana baru yang gede banget ya. Kayak yang disinggung di mitos bonus B5 itu. Betul. Nah, itu bisa jadi topik bahasan kita yang lain kali nih. Boleh. Menarik tuh.